فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع مشايخنا وإلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali mengkaji kalamullah, firman-firman Allah Ta'ala. Kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi Al-Baqarah niku sampai 286 gitu. Masih 100 ayat lagi baru khatam Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Nah, kemarin ayatnya tentang perintah untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kang iman, wajib bagi kamu puasa seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, ayyaman ing pira-pira dina, beberapa hari. Jamak min yaumun, yaumun, yaumani, ayyamun. Yaumun niku satu hari, yaum. Yaumani niku 2 hari. Ayyamun 3 hari lebih. Ayyaman ing pira-pira dina. Kenapa kok dibaca fathah nasbun bisyam atau bisa juga dibaca nusiba bisyam, menjadi nasab dinasobkan dengan lafadz siam. Sebelumnya ada kalimat alaikumus siam au bisumu muqaddaran, atau diperkirakan artinya adalah sumu ayyaman gitu loh. Ya, jadi maf'ul, ayyam niku maf'ul yang dikenai pekerjaan. Berpuasalah kamu beberapa hari. Ma'dudatin yang berbilangan, beberapa bilangan, beberapa hari yang berbilangan. Ai qolail, tegese sedikit. Puasa itu cuma beberapa hari sedikit saja kok. Au muaqqatatin, atau muaqqatatin yang diberikan waktu khusus, ya, kang diwaktoni. Bi'adadin ma'lumin, dengan beberapa bilangan yang sudah diketahui, yang sudah maklum. Wahya, adapun hari-hari tersebut itu adalah Ramadan, bulan Ramadan. Kama sayati, sebagaimana nanti yang akan datang, yang akan dijelaskan. Wa qallalahu tashilan,
dan menyedikitkan Allahu kepada puasa tersebut itu tashilan. Jadi makna ma'dudat itu artinya beberapa bilangan yang sedikit. Kenapa kok Allah menggunakan kalimat ma'dudat yang artinya itu sedikit ya, sedikitkan itu tashilan untuk mempermudah alal mukallafin kepada orang-orang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Ya kita ini. Mukallaf itu artinya yang diberi beban. Maksudnya beban apa? Beban syariat. Ya, kalau orang gila niku bukan mukallaf, gak dibebani syariat. Anak-anak kecil yang belum balik ya tidak dibebani syariat, belum mukallaf. Kalau kita niki mukallaf, wis ngerti sing apik, mana yang bagus, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, karena kita sudah tahu, maka mukallaf dibebani dengan syariat. Dibebani syariat ya harus sholat, harus puasa Ramadan. Nah, Allah menggunakan ma'dudat, mensedikitkan tadi itu tashilan sebagai untuk mempermudah. Jadi membayangkan bulan Ramadan itu beberapa puasa beberapa hari itu halah enteng. Nah, gitu loh. Ya buktinya enteng. Nah, orang-orang non muslim yang tidak puasa itu saya sering niku bertemu sama orang-orang non muslim itu kalau tahu bulan Ramadan orang muslim itu puasa niku geleng-geleng. Kenapa? Ketokane kok wabot, gak mangan. Tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Itu bayangan mereka berat sekali. Tapi bagi kita yang melakukan ya biasa-biasa mawon. Biasa-biasa saja. Bahkan itu kan dibuktikan dengan pemain-pemain bola yang muslim nih, walaupun musim panas, puasa Ramadan ya, tetap puasa. Dan ingat ya, kalau di daerah sana, daerah Arab, daerah barat, ya, di barat sana, puasa Ramadan itu kan musim panas. Musim panas nih Pak, siangnya lebih panjang daripada malam. Kalau kita di sini rata-rata paling ya siang ya malam itu 12 jam. Kenapa? Karena Indonesia ini ada di garis khatulistiwa, matahari ini pas terukur. Nah, kalau yang daerah Timur Tengah Arab kalau musim panas itu siangnya lebih panjang. Saya di Turki niku, waktu di Turki kalau bulan atau musim panas niku maghrib bisa jam 9. Jam 9 itu baru maghrib. Subuhnya ya jam 3 di sini. Jadi bayangkan kalau puasa ya, saya pernah ngalami itu ya, puasa. Sholat isya-nya ya lebih dari itu. Habis sholat isya, sholat tarawih, tidur sedikit sudah sahur. Jadi panjang, bisa 15 jam lebih. Faman maka utawi sapane wong kana kang ana sapa wong mingkum salah siji di antara kalian semua hina syuhudihi ketika menyaksikan Ramadan. Sapa wong sing pas ketemu bulan Ramadan, menangi bulan Ramadan, kana maridon tegese lara sapa man, sakit. Au ala safarin utawa ing atase perjalanan atau dia dalam keadaan musafir. Ai musafiran, dia dalam keadaan musafir. Ya, safarul qasri, ya ini perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang yang jauh kemudian dia bermukim di sana jauh, boten. Dia ketemu bulan Ramadan, pas sakit atau melaksanakan perjalanan. Perjalanannya ini wa ajhaduhu shaum. Bersungguh-sungguh atau memberatkan untuk puasa. Fil halaini di antara dua keadaan tersebut. Ya, entah itu sakit, kalau puasa ini merepotkan. Entah itu perjalanan, kalau puasa ini kok berat sekali. Di antara halaini dua keadaan tersebut fa'aftara, maka berbukalah, gak usah poso. Maka berbuka. Fa'iddatun maka bilangan fa'alaihi iddatun. Maka tegese ing atase wong sing
mangkana minkum tadi itu, yang puasa atau yang perjalanan tadi itu, iddatu ma aftar, beberapa bilangan ma ing barang aftara kang buka, dihitung ya. Berapa bilangan nanti diganti qadha min ayyamin ukhar, dari beberapa hari yang lain. Yasumuha, yang dia berpuasa ha ing ayyam, yasumu puasa ha ing ayyam, beberapa hari tadi itu, badalahu sebagai penggantinya. Sakit nggak apa-apa nggak puasa, atau dalam perjalanan tidak apa-apa berpuasa kalau keadaannya ini memang merepotkan. Kalau perjalanannya sini ke Alfamart kok nggak puasa. Ya. Puasanya apa? Sakit apa? Sakit kena padas kurap, gak poso aku, Pak. Ya salah, enggak ada ini guna. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wa 'alal ladzina lan ing atase wong la yutiqunahu kang ora kuwasa sapa wong hu ing poso, yutiquna mampu, ora mampu, hu ing poso, dan kepada atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, likibarin untuk orang sepuh, orang tua, au marodin atau orang sakit, la yurja buruhu, yang tidak diharapkan kebaikannya, maksudnya kesembuhannya. Ini ada orang sudah sepuh, ya, susah banget untuk berpuasa, atau dia sakit, yang sakitnya ini sudah tidak ada harapan untuk sembuh, sakitnya parah, misalkan mah akut, 3 jam tidak ngemil aja, ini bisa muntah-muntah misalkan kayak gitu. Wah ini wis ora iso iki, tidak bisa berpuasa. Maka caranya bagaimana? Fidyatun, bayar fidyah. Gak apa-apa gak puasa, tapi bayar fidyah. Hiya utawi tegese fidyah niku ta'amu miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Ai tegese qadru ma ya'kuluhu, dengan kadar sebagaimana dia memakan fi yaumihi, dalam satu harinya dia. Ya, orang yang tadi sakit atau orang yang tadi sepuh, sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya tadi itu, mangane sak pira. Nah, karena dia tidak puasa, ya makanannya kayak gitu itu juga. Nah, ukuran dia makan itu fi yaumin, dalam satu hari, wahwa iku tegese muddun, 1 mud, sak mud. Mud itu ukuran nggih, min ghalibi qutil balad, yang terdiri dari makanan pokok, kutil balad, makanan pokok, al balad negeri, likulli yaumin, pada setiap satu hari. Dia sakit parah, sakitnya sudah tidak diharapkan sembuh, atau sampun sepuh banget, tidak bisa puasa lagi, bener-bener gak biasa puasa, gak usah puasa, tapi bayar fidyah. Nah, kalau dia 29 hari ya bayar fidyahnya, berarti 29 kali ngasih makan ke orang miskin. Makanya apa? Makanan pokok. Ya, kalau zaman Nabi dulu makanan pokoknya nggih kurma atau gandum atau anggur. Nah, di kita ini makanannya napa? Nasi. Maka pakai beras, jangan pakai kurma. Ya, nanti kalau hitungan pakai kurma, ya boleh, tapi ikut mazhab Hanafi. Beda mana? Gak usah ngerepoti diri sendiri ya. Ya, kalau di sini beras ya beras gitu loh. Apalagi zakat niki, kalau niki menurut saya nih, yang saya ikuti, niki ibadah mahdoh, wis gak usah diganti-ganti. Nah, makanya gak srek lek zakat pakai duit itu gak srek. Karena niki ibadah mahdoh murni. Ya sama seperti sholat, lek ngono ya ngono itu. Kalau makanan pokok ya makanan pokok. Ya memang ada qaul yang pakai uang, mazhab Hanafi. Ya gak usah ngerepoti diri, wong beras wakeh karek tuku. Ya monggo ikut mazhab lain mboten napa-napa, cuma lek saya kok ribet.
Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah bi idhofah niku dibaca idhofah. Fidyah niku bentuknya dari idhofah. Mudhof ilaih ya nahwu niki. Idhofati fidyah menjadi idhofahnya fidyah. Fidyatu ta'am miskin. Wahya lil bayan, dan itu ya menjadi penjelasan bayan. Wakila, dan juga dikatakan la ghairu muqaddaratin. La ghairu muqaddaratin. Utawi la nanti lah nih. Oh, di dalam tafsirnya ya. La yutikuna. La yutikunahu. Kalau ayatnya wa 'alal ladzina yutikunahu. Maksudnya penjelasannya pakai la. La itu ghairu muqaddaratin, iku tidak ditakar. Wa kanu lan ana apa wong kabeh sing disebut mau iku mukhayyarina, wong kang iso milih fi sadril Islam, di dalam permulaan Islam, baina shaum wal fidyah, antara puasa dan fidyah. Summa nusikha, kemudian ayat ini dinasakh, hukum itu dinasakh, dihapus, bita'yini shaum, dengan ketetapan puasa, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini ayat selanjutnya nih. Maksudnya begini, dulu fi sadril Islam, dalam permulaan agama Islam niku ada pilihan, ya, mau puasa atau mau bayar fidyah. Zaman dulu seperti itu. Tapi kemudian hukum ini nusikha, dinasakh, dihapus hukum ini, ya, dihapus. Bita'yini shaum, yang ditetapkan itu poso, ya, berpuasalah. Hal ini diperjelas dengan firman-Nya Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman moko utawi sapane wong, syahida kang nyekseni sapa wong, minkum salah siji ing sira kabeh, nyekseni apa? Asyahra, ing bulan poso. Nah, kalau kamu hadir, kalau kamu menyaksikan bulan puasa, kalau kamu menangi bulan puasa, maka perintahnya adalah falyasumhu, maka puasalah pada bulan tersebut. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, illal hamil, kecuali orang yang hamil, wal murdi'ah, dan orang yang menyusui. Idza aftarta, apabila keduanya, aftarta itu berarti muannas lil ghaibah. Idza aftarta, apabila keduanya berbuka, tidak puasa maksudnya ya, orang hamil atau orang yang menyusui, ibu hamil atau yang ibu yang menyusui, dia tidak berpuasa, mereka berdua tidak berpuasa. Tidak berpuasa gara-gara apa? Khaufan, khawatir, takut, alal walad, ingatasi anake, dia mengkhawatirkan anaknya. Fa innaha baqiyah, maka kondisi tersebut itu tetap bila naskhin, tidak dinasah. Jadi kalau yang lain, yang tadi itu dua pilihan tadi itu, kalau zaman dulu nggih pilihan, karepmu, terserah kamu mau puasa atau mau bayar fidyah. Hukum ini dinasah, kecuali berlaku kepada orang yang menyusui atau orang yang hamil, maka tidak dinasah. Fi haqqihima, dalam hak keduanya. Ya, kalau orang hamilnya dia tidak puasa, khawatir atas kondisi anaknya, maka tidak tidak berlaku nasakh tadi itu. Jadi diruntut nggih, diruntut. Khawatirnya niku gara-gara apa? Kalau orang hamil, ya, niki pelan-pelan kula nggih. Hamil, kemudian dia tidak puasa karena khawatir atas dirinya. Wah, ini kok aku bahaya ini kalau saya nggak puasa. Ya, maka cukup qadha. Tapi kalau dia khawatir
atas dirinya dan anaknya, maka dia cukup qada, balas posone di lain hari. Tapi kalau murni khawatir karena anak itu engko aku lek poso ini bahaya buat anak saya nanti takutnya, maka dia qada dan fidyah karena tidak dinasah. Tidak dinasah. Menyusui juga demikian. Dia menyusui anak bayi. Ya. Karena kalau orang menyusui kan saripati makanan yang dia konsumsi ini kan untuk bayinya. Ya weh, saya tidak puasa karena saya menyusui. Kenapa kamu gak puasa? Karena dirinya sendiri, aku lemes dan sebagainya. Cukup qada. Ya. Khawatir atas kondisi dirinya dan anaknya, cukup qada. Tapi kalau hanya khawatir terhadap anak, yang khawatir anakku iki aku gak poso, aku poso, engko anakku iki gak sehat. Qada dan fidyah. Gitu nggih. Bila naskhin fi haqqihima. Ini yang hal ini alal walad ini, yang khaufan alal walad ini tidak dinasah. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang melakukan tatawwu, ya perkara sing apik, khairan ing perkara kang apik, bi ziyadati alal qadri, dengan menambahkan atas kadarnya al-mazkur yang tadi telah disebut fil fidyah, dalam fidyah. Menambah fidyahnya itu kan 1 mud tadi, ditambah sama dia. Fahuwa, maka melakukan tatawwu tadi itu, ayat tatawwu, melakukan kebaikan tadi itu khairun, lebih bagus, lahu, bagi orang tersebut yang bayar fidyah tadi itu. Wa antasumu, tetapi pilihan kamu berpuasa, wong akeh, mubtadaun. Antasumu ini menjadi mubtada, khobaruhu, khobarnya adalah khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Puasa itu lebih baik minal iftar, daripada tidak puasa. Ya. Minal iftar wal fidyah, daripada berpuasa dan daripada fidyah. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, saya mempunyai hak untuk tidak puasa. Saya mempunyai hak untuk bayar fidyah. Tapi kalau ini dibandingkan dengan api endi, bagus mana kalau saya berpuasa, maka menurut tafsir Al-Jalalain, ya, melalui ayat ini, itu lebih bagus kamu berpuasa. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Annahu, bahwa sesungguhnya puasa iku khairun, lebih bagus lakum, bagi kalian. Faf'aluhu, maka lakukanlah puasa tersebut. Niki kalau diperbandingkan. Tilkal ayam, adapun beberapa hari tersebut yang tadi disebut tadi itu, iku syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi kan tadi itu ayam ma'dudat, beberapa hari yang berbilangan, beberapa bilangan hari. Nah, yang dimaksud itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, alladzi unzila, yang diturunkan fihi ing dalam bulan Ramadan apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Turunnya minal lauhil mahfudzi, dari lauhul mahfud, ila sama'id dunya, sampai ke sama'ud dunya, langitnya dunia. Fi lailatul qadri minhu, pada malam Lailatul Qadar, minhu, dari bulan Ramadan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu turun kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku kapan? Hah? Nah, sekarang saya tanya. Nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Qur'an. Niku tanggal berapa? Hah? 17 Ramadan. Lailatul Qadar niku pada tanggal berapa? Ikhtilaf, ya, mbuh gak ngerti, sing ngerti cuma Allah. Cuma ya, niki sing masyhur, ya, yang masyhur. Ya, katanya Kanjeng Nabi, kalau gak tanggal 21 ya 23. Kalau gak tanggal 23 ya 25, lek gak 25 ya 27, lek gak 27 ya 29. Disebut dengan Asyrul Awakhir, yang ganjil, ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan yang ganjil, Lailatul Qadar.
Kalau kepingin dapat Lailatul Qadar ya ditomboki kabeh. Nah, tadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran katanya 17 Ramadan. 17 Ramadan itu belum termasuk 21. Belum masuk ya. Belum masuk Asyurul Awakhir, belum masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau ditanya gitu sampean gimana ya? Jari ini pas Lailatul Qadar. Lah iku kok tanggal 17. Ya, turunnya Al-Qur'an itu dibagi dua cara. Yang pertama, turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, yang tadi ini dijelaskan. Ya, minal Lauhil Mahfud ila Sama'id Dunya, ke langitnya dunia. Nah, ini turunnya pada malam pada Lailatul Qadar. Tepatnya kapan? Ya mbo. Pokoknya lek gak 21 ya 23, lek gak 23 ya 25, lek gak 25 27 atau 29. Nah, jadi Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfud fis sama'is sabi'ah, di langit ketujuh. Ila sama'id dunya, yang ke langitnya dunia. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan apa? Inna fi kulli sama baitan hayalul Ka'bah. Setiap langit itu kan ada 7 ya. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Itu ada baitun, ada bait. Lah diartikno ya omah, tapi jangan diartikan rumah, nanti sampean bayangno omahe sampean. Ya, di antara langit, di setiap langit ada bait. Ya, inna fi kulli sama baitan hayalul Ka'bah. Kencengane Ka'bah. Ya, abah saya dulu menjelaskan, seandainya niki hanya untuk memvisualisasi cek rojok paham gitu. Seandainya kamu ada di langit ketujuh, kan di setiap langit niku ada baitun. Langit 1 ada baitun, langit kedua ada baitun, langit ketiga. Kamu ada di bait yang ada di langit ketujuh. Kamu jatuhkan kerikil itu jatuhnya nanti di Baitullah yang ada di ini ya. Hayalul Ka'bah, kencengane Ka'bah. Wa anna fi sama'is sabi'ah yuqalu lahu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Yang di langit ketujuh baitnya disebut dengan Baitul Ma'mur. Gitu. Baitul Ma'mur. Wa amma fi sama'id dunya, di langitnya di dunia disebut dengan Baitul Izzah. Disebut dengan Baitul Izzah. Nah, Al-Qur'an turun dari Baitul Ma'mur, Lauhul Mahfud, di bait tadi itu ke bait yang ada di langitnya dunia, Baitul Izzah. Nah, ini itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Turunnya full paket komplit dari Fatihah sampai An-Nas. Nah, kemudian turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah berangsur-angsur. Yang turun pertama kali 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, ini turunnya berangsur-angsur. Nah, peringatan 17 Ramadan niku pas perang Badar. Ada satu ayat turun, surah Al-Anfal kalau salah, ayat 40 kalau salah. Nah, maka itu yang diperingati tanggal 17 Ramadan. Nah, niku cek gak paham, jare ini Lailatul Qadar. Kok pas tanggal 17? Bukan yang itu yang dimaksud. Yang turun Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, langitnya dunia. Langitnya dunia itu yang kayak gimana sih? Ya, yang sampai lihat itu. Ya, kalau sampai lihat ke langit, ono matahari, ada galaksi, ada semacam-macam ribuan galaksi, ada black hole, lubang hitam dan sebagainya. Iku Sama'ud Dunya. Sing gedene kaya ngono iku Sama'ud Dunya niku. Ya. Alladzi zujina Sama'ud Dunya walaqad ya bayati. Zujina Sama'ud Dunya bimasabih. Pokoke Sama'ud Dunya, langit dunia itu yang dihiasi dengan masabih. Nah, misbahun, cahaya-cahaya, bintang-bintang dan sebagainya. Ya niku. Al-Qur'an niku hudan sebagai petunjuk, halun hadian, bentuk hal dari hadian yang memberikan petunjuk, yang memberi petunjuk, minad dhalala, dari kesesatan, linnasi, untuk manusia,
Al-Quran itu juga wabayinat, dan sebagai penjelasan, ayatin wadihatin, ayat-ayat yang jelas, minal huda, dari petunjuk, bima yahdi, bima ya, kelawan barang, yahdi kang nunjuk, memberikan petunjuk, menunjukkan ilal haq, kepada kebenaran, minal ahkam, saking perkara-perkara hukum. Al-Quran itu jelas memberikan petunjuk, hukum-hukumnya juga jelas. Walaupun nanti ada ayat ahkam, ada ayat mutasyabihat, ono sing jelas, ono sing mutasyabihat. Nanti kapan-kapan kita ngaji sampai itu. Niku, sudah nih nggih. Al-Baqarah 106 kalau nggak salah. Wa minal furqan, lan saking pira-pira pemisahan, al-furqan. Al-furqan itu ya nama lain Al-Quran. Al-Quran bisa disebut al-furqan. Al-furqan itu al-farq, dari kata al-farq, pembeda, pemisah. Mimma yafriqu bainal haqqi wal batil, saking barang yafriqu kang misah apa Al-Quran mau iku, bainal haq, ing antarane perkara hak, wal batil, lan perkara kang batil. Ya, Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini penjelasan, ayat-ayatnya jelas, mana yang benar dikatakan benar, sing salah dikatakan salah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman maka utawi sapane wong syahida kang nyekseni sapa man, hadara tegese hadir sapa man, minkum saking setengah saking sira kabeh, asyahra ing bulan, falyasumhu maka poso hu ing syahrun. Kalau kamu menyaksikan bulan puasa niku, dimulai dari menyaksikannya hilal, maka berpuasa. Wa man kana maridon, lan utawi sapane wong kana kang ana sapa man maridon, lara, au ala safarin, utawi ngatasi safar perjalanan, fa iddatun maka wilangan min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang berikutnya. Maksudnya yang tadi seperti yang disebut tadi itu, lek loro atau perjalanan bayar fidyah, mengkodok pada hari-hari yang lain. Taqaddama misluhu, sebagaimana yang telah disebutkan seperti ini, wa kurrira, dan telah diulang, li alla yutawahham nashuhu, supaya untuk menghilangkan dugaan nasakhnya tadi itu. Bita'mimi, dengan diumumkannya man syahida, lafaz siapa yang menyaksikan, man syahida tadi itu, faman syahida. Yuridullahu ayat tadi itu untuk mempertegas tidak adanya nasakh tadi itu. Makanya di kalimat ditegaskan dengan faman syahida. Sapa wong sing nyekseni bulan Ramadan poso, gak ada pilihan, berpuasalah. Jadi bukan pilihan. Yuridullahu bikumul yusra, yuridu ngersakaken sapa Allahu Allah bikum kelawan sira kabeh. Ngersane apa? Al yusra, ing kegampangan, kemudahan. Allah itu pengen kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra, wala yuridu lan ora ngersakaken sapa Allah bikum ing sira kabeh apa al usra, ing kesulitan. Allah itu pengen kalian mudah, bukan bikin kalian puasa, bukan pengen kalian sulit. Lah kok dikon poso, ya. Gimana nih? Katanya pengen kemudahan. Allah itu pengen kalian itu mudah, bukan kok dikon poso. Poso lah berat dan sebagainya. Ini ujian loh. Untuk nguji keimanan kamu. Kamu termasuk iman apa enggak? Lah iman kon poso. Ya, sama seperti secara umum, namanya guru itu ke murid kan sayang, kepengin muridnya lulus kabeh, kepengin muridnya naik kelas semua. Nah kalau sayang kepengin naik kelas, kok pakai ujian segala sih? Ujian kok langsung enggak? Ya itu malah gak sayang. Ya. Ujian itu justru supaya sayang, dikasih ujian di ulangan dan lain sebagainya.
Jadi murid itu jangan bilang jari ini sayang, jari ini kepingin aku munggah kelas. Yo gak usah ujian kok. Ngangel-ngangel mawon. Wis langsung naikkan, ya gak kaya ngono. Ya. Sayang kepada anak, jari ini sayang kok dikongkon sekolah. Isu-isu digugah kepingin. Ya enggak, supaya ini hidupmu malah mudah buat kamu, lek gak sekolah malah sulit nanti. Walidha, oleh karena itu abahalakum dibolehkan dimubahkan lakum bagi kalian alfitrah buka ora poso fil maradi ing dalam dalam keadaan sakit. Boleh berbuka, boleh ya abaha mubah boleh. Bismillah. Kalau sakit wasafar atau perjalanan wali kauni dzalika, dan dalam keadaan hal itu fi ma'na illah, dalam makna illat aidon juga. Illat niku napa ngerti niku sebab lah, sebab. Makanya ada kaidah usul fikih niku napa, al hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu ya dilihat dari ilatnya. Nah, kalau ilat puasa itu wajib. Tapi kalau dia sakit atau perjalanan, hal ini menjadi ilat. Nah, supaya dia tidak puasa. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Fi makna al-illah aidon. Lil amri bisaum, kelawan perintah poso atau fa'alaihi, yang diatofkan dalam lafaz yuridullah tadi itu. Walitukmilu, dan untuk menyempurnakan kalian semua. Bitakhfif wa tasydid. Ada yang membaca pakai takhfif, ada yang membaca pakai tasydid. Jadi ada yang membacanya kalau takhfif walitukmilu, kalau pakai tasydid walitukammilu. Nah niku ilmu qiraah. Saya kalau ilmu qiraah niku gak seberapa paham, gak pernah ngaji sing tenanan. Ya. Yang pasti kalau kita pakai qiraahnya Imam Hafiz yang diajarkan kepada kita. Saya itu sebenarnya ditawari, punya teman yang punya sanad 10 qiraah niku, ditawari untuk bikin kajian maca surah Al-Fatihah tapi bersanad. Jadi nanti diajari baca Al-Fatihah sing bener iku ya apa, cara melafatkannya dan sebagainya. Nah, kalau bener nanti dikasih sanadnya. Sanad niku silsilah rantai keilmuan. Saya membaca Al-Fatihah ini karena guru saya namanya ini. Guru saya ini diajari oleh ini, diajari sama terus Imam Hafiz dari gurunya Asim, Imam Asim dari gurunya terus sampai Rasulullah. Nah niku namanya sanad. Fatihah to ae. Aslinya ditawari, ya kapan-kapan lah insyaallah. Fatihah bersanad. Nah kalau kita ikut yang takhfif, kalau ayat ini kita bacanya walitukmilul iddatah, bukan pakai tukammilu. Nah, yang baca tukammilu niku Imam Syu'bah kalau saya tidak salah. Kalau tukmilu niku jumhur ulama membacanya tukmilu. Makanya sampai suatu saat kalau ke beberapa negeri lain maca Qur'ane sedikit berbeda. Nah niku karena qiraahnya berbeda. Wadduhi walaili idza saji, ada sih maca kayak ngono. Kok pas sampai diimami orang yang baca gitu malah guyu. Kok wadduhi lho kan. Ya memang bacaannya kayak gitu. Ya termasuk kalau Imam Hafiz, imamnya kita, ya walaupun saya juga kadang sering lupa nih. Baca Fatihah coro imam kita yang diajarkan guru-guru kita itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu gak boleh waqaf. Nah, kita kadang ya lali. Lek gak lali ya nafasnya gak kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim mandek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, cara imam kita niku terus
gak mandek, nafasnya gak kuat. Kalau nafasnya gak kuat mandek yang balik. Cara baca wakaf itu gimana? Nah, cuma kadang kita lupa. Ya ada bacanya yang mandek tapi imam lain. Jadi sing bener niku Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafasnya kudu dawa, Pak. Ya. Lek gak kuat mandek tapi ngulang, pakai coro-coro wakaf kan ono aturan nih. Nah niki kadang saya juga ya lupa. Nah niku apa qiraah. Walitukmilu al-iddata, dan kamu menyempurnakan, hendaknya kamu menyempurnakan apa al-iddata itu ngani ai iddata shaumi Ramadan, yaitu bilangan puasa Ramadan. Walitukabbirullah, agar apa kamu bertakbir mengagungkan Allah taala inda ikmaliha, ketika nalika ikmaliha sempurna apa wilangan mau itu alama hadakum. Ayat apa sebagian juga menjelaskan ini tentang itu juga istiqmal. Kan tadi man syahida sapa wong sing nyakseni. Kalau pakai penjelasan hadis kan sumuli ru'yatihi. Lek ningali hilal poso. Ningali hilal masuk Syawal ya berbukalah. Nah, kalau gak lihat pakai istiqmal disempurnakno iddata tadi ini. Secara hisab hitungan niki besok jatuh pada 1 Syawal. Pas dilihat niki yang madhab ru'yah ya, bukan madhab hisab tok, ya, NU lah. Pas dilihat ternyata tidak ada yang melihat hilal. Maka istiqmal disempurnakno, gak sido 29 hari tapi 30 hari. Baru litukabbirullah, takbiran. Untuk takbir kepada Allah taala inda ikmaliha. Alama hadakum, maka bertakbirlah kepada Allah alama hadakum ing atase barang hadakum kang hadakum memberi petunjuk kepada kalian, ayarsadakum memberi petunjuk kepada kalian lima adimi dinihi maring pengajaran agama kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur Allah kepada Allah taala ala dzalika, terhadap yang telah disebutkan tadi. Wa sa'ala jamaah, dan bertanya sapa jamaatun, satu kelompok jamaah, an-nabiyya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kelompok ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, aqaribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyahu. Ana wong takok kepada Kanjeng Nabi, aqaribun rabbuna, apakah Tuhan kami itu dekat? Fanunajiyahu, maka kami berbisik-bisik kepada dia. Allah niku dekat. Kalau dekat, apakah kami cukup pelan-pelan naik donga? Ambaidun, atau Allah itu jauh. Fanunajiyahu, maka kami akan menyeru Allah, bengok-bengok kepada Allah untuk berdoa niku lho. Kami ini bisik-bisik atau teriak-teriak aja ini. Fanazala, maka turun. Nah ini berarti yang dimaksud asbabun nuzul niku kayak gini nih. Ada suatu keadaan kemudian turun ayat. Nah niku dikatakan asbabun nuzul. Ada keadaan tersebut maka turun ayat, fanazala, maka turun. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza, apabila sa'ala bertanya kepada kamu. Siapa yang bertanya? Ibadi, hamba-hambaku. Anni, tentang aku. Fa inni, maka sesungguhnya aku itu qaribun, dekat. Allah niku dekat. Minhum,
dengan mereka semua tadi itu. Bi'ilmi, dengan pengetahuanku, dengan ilmuku. Allah niku maha alim. Fa akhbirhum, maka berikanlah kabar kepada mereka, bidzalik, dengan hal itu. Allah itu dekat. Tapi dikatakan dekat nih kalau Imam Nawawi Banten nggih, tafsir Marah Labid likas fi makna Quran Majid atau tafsir Al-Munir. Dekatnya ini yang dimaksud bukan tempat dong nggih. Ya, kalau madhab kita, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Allah niku tidak bertempat. Ya, ingat-ingat nih. Karena ada sebagian saudara kita dari madhab lain ini ono tempat ya Allah niku. Kalau kita mboten, ya, niki terkait akidah, dieling-eling. Allah niku tidak bertempat. Allah gak butuh tempat. Allah lah yang menciptakan tempat niku. Nah, makanya sampean kalau ngeliat video-video niku wong sing Timur Tengah, anak kecil diajari, "Aina Allah, Allah fis sama." Nah, niku bukan akidah kita. Di mana Allah? Allah di langit. Nah, itu bukan akidah kita. Ya, Allah itu ada, nah, bila makanin, gak pakai tempat-tempatan. Ya. Allah niki dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, ini coba Allah memproklamirkan dirinya. Ujibu, saya itu mengijabahi, mengkabulkan da'watad da'i, doanya orang yang doa, seruannya orang yang meminta. Idza da'ani, apabila hambaku tadi itu berdoa kepadaku. Nah, maka sampean husnudzon. Husnudzon, semua doa sampean itu dikabulkan. Allah sudah tegas-tegas kayak gini. Aku ini deket. Saya ini ngabulkan doamu kalau kamu doa. Ya iki wis ora doa blas, sombonge bukan main. Bi inalatihi masal, dengan memperoleh dengan memperoleh ma terhadap barang sesuatu sa'ala yang diminta. Nah, Allah itu pasti mengkabulkan doa kita. Cuma ya, mengkabulkannya Allah itu tidak mesti ketika kita minta uang dikasih uang. Bukan kayak gitu. Allah itu lebih mengetahui mana yang lebih baik untuk kamu. Kamu mintanya uang, tapi Allah itu tahu kira dikei duit, engko mangan terus, akhirnya turu terus gak ngaji-ngaji. Nah, kalau dikasih uang gak bagus buat dia nih. Nah, uangnya pas-pasan saja wis. Dikasih apa? Dikasih kesehatan. Nah, ini bentuk Allah mengabulkan dia. Nah, ini kalau pasti dikabulkan. Atau bisa juga bentuk Allah mengabulkan itu nanti gak langsung konkret. Di waktu yang pas ketika kamu membutuhkan. Nah, bisa juga nanti keturunanmu yang dikasih ijabah atau jawaban dari doamu tersebut. Tapi yang pasti Allah memproklamirkan di sini, ujibu da'watad da'i, saya ini mengabulkan doa idza da'ani, apabila berdoa kepadaku. Jadi perbanyaklah doa. Doa. Ini gak wis miskin, ora sujud, ora donga, kok sombonge lho, bukan main. Gak sholat dan sebagainya. Lah kok rezeki ini akeh. Nah, niku hati-hati yang kayak gitu itu. Justru malah itu bentuk barno, tak kei rezeki cek turu tok maksiat. Dikasih uang yang banyak jarno cek maksiat dan sebagainya. Akhirnya dia terjebak. Itu malah justru Allah gak ngereken orang model kayak gitu itu. Fal yastajibu li, maka ya pengertian ini. Maka laksanakanlah li kepadaku du'ai, seruanku, bito'ah, ya ini untuk taat. Saya ini ngabulkan kamu, maka kamu juga ya laksanakanlah permintaanku, yaitu apa? Taat.
taat. Wal yu'minu bi, dan hendaknya kamu juga iman kepada saya, beriman kepada saya. Yudawamu alal iman. Tegese mendawamkan iman bi kepada saya. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ai yahtadun, tegese ya mendapatkan hidayah atau petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Semoga monggo ojo angel-angel pertanyaannya. Bismillah. Masalah apa itu membayar widyah sama puasa kalau anaknya masih kecil. Belum membayar widyah. Anak masih kecil atau ibunya nih? Hah? Anaknya masih menyusui. Anaknya masih menyusui ya, anak kok menyusui. Ibunya menyusui anaknya. Seorang ibu dalam kondisi menyusui. Oke. Terus kan dia tidak puasa. Widyah sama puasa. Lo belum tentu bayar fidyah. Dia tidak mokel kan? Iya. Tidak puasa kan? Tidak puasa. Ditanya dulu. Dia tidak puasa niku kenapa? Kalau jawabannya khawatir terhadap diriku, atau engko aku lek poso iki lemes wong aku nyusui kok. Atau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka cukup qadha. Tapi kalau dia menyusui, kalau ditanya kenapa kok menyusui, khawatir anakku, engko aku lek poso, anak saya menyusui, gizinya kurang dan sebagainya, maka qadha dan fidyah. Itu nggih. Qadha dan bayar fidyah karena untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ya, kalau dia lemes dan sebagainya untuk dirinya. Kalau dia sakit, cukup qadha, gak pakai fidyah. Dia dalam perjalanan yang susah kalau puasa, cukup qadha. Untuk anaknya kan untuk orang lain. Anak kan orang lain kan. Maka qadha dan bayar fidyah. Jelas? Nah, jadi ditanya dulu. Ya kadang itu lek wong wedok ditakoki, "Bu, apa kenapa kok puasa?" Bingung, "Bu, aku iki gak poso karena apa ya?" Bingung. Harus ditegesi. Ya, harus ditegesi. Kalau untuk dirinya sendiri qadha. Cukup. Kalau untuk anaknya tok fidyah. Qadha dan fidyah. Gitu. Satu mud. Ngasih makan sebagaimana dia makan sehari-hari. Lek gak posone 3 dina, ya kei makan wong 3 hari. Ngasih orang miskin untuk amu miskin, satu orang miskin. Ya. Ramadan selesai, dihitung-hitung tidak puasa selama seminggu. Maka ngasih makan bisa ngasih orang miskin selama 7 hari atau langsung dikumpul wong 7. Tak kei makan ya, gawe bayar fidyahku. Ya, lebih bagus tadi niku aziyadah, nambahi alal qadri tadi itu, nambahi takarane. Aja ngeki beras tok walaupun niku kutil balad makanan pokok, ya dikei lawune, ya, dikasih minuman, teh pucuk ta apa, apalagi dikei amplop pisan, tambah niku. Ya itu khairul lakum, lebih bagus. Bayar fidyah seperti itu. Lebih bagus, lebih apik lah lebih. Ya, kecuali lek bojone lebih niku gak apik nih. Lek bayar fidyah, nah itu apik. Niku nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا يا الله وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بحسن الخاتمة اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلام والمغفرة والصحة علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا المعاونة وأمرها بجد كثيرا من التلميذات من أهل العلم وللخير وعلى التقى والاستقامة وعلى القرآن اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Rabbi habli minas solihin. Rabbana najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barak